akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang teori keuangan dan perbankan syariah. Video ini saya buat sebagai salah satu tugas dari mata kuliah ekonomi syariah yang diampu oleh Bapak Dr. Suito SEMSI. Semoga penjelasan yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Oke, langsung saja ke penjelasannya. Yang pertama itu ada prinsip dasar syariah seperti larangan riba, qarar, dan masyir. Ini bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang adil dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip ini mengedepankan transparansi dan keadilan dalam setiap transaksi. Ada juga prinsip secara umum. Pertama itu tauhid atau keesaan Allah. Segala aktivitas manusia termasuk ekonomi dan sosial harus didasari pada keimanan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sumber hukum dan tujuan hidup. Nah, di sini juga ada contohnya seperti bekerja, berdagang dan berbisnis dilakukan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya mencari keuntungan. Yang kedua itu keadilan atau adil. Setiap tindakan harus berlandaskan keadilan dan kejujuran tanpa merugikan orang lain. Ada contohnya dalam bisnis tidak boleh menipu, memanipulasi harga atau menzalimi pihak lain. Yang ketiga itu kemaslahatan atau maslahah. Semua aturan syariah bertujuan untuk mewujudkan kebaikan, manfaat, dan mencegah kerusakan atau mafsadah bagi manusia. Contohnya itu larangan riba karena riba menimbulkan ketimpangan dan kerugian sosial. Larangan riba atau qarar dan maisir dalam kegiatan ekonomi syariah berlaku larangan terhadap riba, tambahan yang diambil dari pinjaman uang atau bunga. Qarar ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam transaksi. Maisir perjudian atau spekulasi bebas dari unsur penipuan. Yang kelima itu kebebasan dan tanggung jawab atau ikhtiar dan amanah. Manusia diberi kebebasan untuk bertindak, tetapi harus disertai tanggung jawab moral dan sosial di hadapan Allah. Contohnya itu bebas memilih usaha, tapi wajib memastikan halal dan tidak merugikan orang lain. Yang keenam itu dan keadilan sosial semua dan adalah syariah meningkatkan solidaritas sosial, saling tolong menolong dan distribusi kekayaan yang adil. Contohnya itu zakat, infak, dan sedekah sebagai wujud pemberatan kesejahteraan. Jadi ada juga perbedaan dengan keuangan konvensional. Salah satu perbedaan utama antara keuangan syariah dan konvensional adalah larangan riba. Dalam keuangan syariah, keuntungan diperboleh melalui investasi dan partisipasi dalam risiko, bukan melalui bunga. Ini menciptakan keberlanjutan dan keadilan dalam transaksi. Ada juga pertama itu dasar dan tujuan. Aspek keuangan konvensional, keuangan syariah, dasar hukum berdasarkan hukum positif atau buatan manusia dan sistem ekonomi modern. Berdasarkan syariah Islam, Al-Quran atau hadis, ijma, dan qiyas. Tujuan utama mencari keuntungan atau profit oriented, semaksimal mungkin mencari keuntungan yang halal dan membawa kemaslahatan. Yang kedua itu prinsip operasional. Aspek keuangan konvensional, keuangan syariah, bunga atau interest diperbolehkan dan menjadi dasar utama. Dalam pinjaman dan tabungan dilarang riba. Pengganti bunga adalah sistem bagi hasil atau mudharabah musyarakah. Spekulasi dan perjudian maisir tidak dilarang selama masih dalam batas hukum pasar.
dilarang karena menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan. Ketidakjelasan kerar sering terjadi dalam kontrak modern atau derivatif spekulasi harga. Dilarang karena semua transaksi harus jelas atau objek harga, waktu, dan pihak. Ketiga itu hubungan antara lembaga dan nasabah. Aspek keuangan konvensional, keuangan syariah, hubungan hukum antara kreditur dan debitur, pemberi pinjaman dan peminjam, antara mitra usaha bagi hasil kerjasama. Risiko usaha ditanggung oleh satu pihak atau nasabah. Menanggung bunga walau rugi dibagi bersama sesuai porsi kesepakatan bagi untung dan rugi. Jenis produk dan instrumen. Aspek keuangan konvensional, keuangan syariah, produk utama kredit, deposito berbunga, obligasi, asuransi. Konvensional, pembiayaan, murabah, jual beli, murabah bagi hasil, ijarah, sewa, sukuk, obligasi syariah, tawakul, asuransi syariah, sumber keuntungan bunga dan biaya PIN. Ada juga instrumen keuangan syariah. Beberapa instrumen keuangan syariah yang umum digunakan adalah mudharabah, musyaraka, dan ijarah. Setiap instrumen memiliki mekanisme yang berbeda dalam pembagian risiko dan keuntungan, mendukung prinsip kerjasama dan keadilan dalam investasi. Yang pertama itu instrumen penghimpunan dana atau funding. Instrumen ini digunakan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat, mirip seperti tabungan dan deposito di bank. Konvensional tetapi dengan prinsip syariah. Instrumen penyaluran dana atau financing. Instrumen ini digunakan oleh lembaga keuangan syariah untuk menyalurkan dana kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan atau mirip dengan pinjaman atau kredit tetapi tanpa bunga. Tiga, instrumen pasar modal syariah. Instrumen ini digunakan untuk investasi dan pembiayaan di pasar modal sesuai prinsip Islam. Jenis penjelasan saham syariah, saham dari perusahaan yang tidak bergerak di bidang haram seperti alkohol, judi, riba, sukuk, obligasi syariah, sertifikat kepemilikan atas suatu aset atau proyek yang menghasilkan keuntungan halal. Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu aturan yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Artinya semua kegiatan dalam perbankan syariah harus menghindari riba atau bunga atau karar atau ketidakjelasan dan maisir, spekulasi atau judi, serta menjalankan usaha yang halal dan adil. Ciri-ciri utama perbankan syariah itu yang pertama, tidak menggunakan bunga atau riba. Sebagai gantinya digunakan sistem bagi hasil mudharabah, jual beli atau murabahah atau sewa atau ijarah. Yang kedua itu berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan. Semua transaksi harus menggantungkan kedua belah pihak dan tidak menzalimi salah satu pihak. Yang ketiga itu investasi pada sektor halal. Bank syariah tidak boleh menyalurkan dana pada bisnis yang haram seperti alkohol, perjudian, atau riba. Dan keempat, diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Setiap bank syariah memiliki DPS untuk memastikan kegiatan bank sesuai dengan prinsip Islam. Fungsi dan tujuan perbankan syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa bunga, misalnya tabungan wadiah atau deposito mudharabah, menyalurkan dana dalam
Bentuk pembiayaan berdasarkan akad. Syariah mendorong membangun ekonomi umat dengan cara yang adil dan beretika, memberikan alternatif sistem keuangan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam. Contoh produk perbankan syariah, jenis produk akad yang digunakan keterangan tabungan wadia atau mudharabah nasabah, menitipkan uang tanpa bunga, pembiayaan usaha, mudharabah atau musyarakah bagi hasil antara bank dan nasabah, kredit barang, murabahah jual beli dengan margin keuntungan, sewa ijara bank, menyewakan aset kepada nasabah gadai syariah, dan jaminan tanpa bunga, singkatnya perbankan syariah itu perbankan yang mengikuti aturan Islam, menolak riba dan menekankan bagi hasil, keadilan dan keberkahan ekonomi. Tantangan dalam implementasi perbankan syariah adalah berbagai hambatan yang dihadapi dalam menjalankan sistem keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam di tengah dominasi sistem konvensional. Tantangan ini bisa berasal dari aspek internal atau dalam lembaga, maupun eksternal atau lingkungan dan masyarakat. Yang pertama itu pemahaman masyarakat yang masih terbatas. Banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional. Akibatnya, sebagian orang masih menganggap bank syariah sama saja dengan bank biasa, hanya beda nama. Contohnya seperti masih ada yang berpikir bahwa bagi hasil hanyalah bunga dengan istilah lain. Keterbatasan SDM atau sumber daya manusia syariah. Jumlah tenaga profesional yang menguasai keuangan modern dan fikih muamalah masih terbatas. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam merancang produk inovatif yang tetap sesuai prinsip syariah. Atau contoh, kurangnya pelatihan khusus untuk pegawai bank agar memahami akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Pengertian regulasi syariah. Regulasi syariah adalah aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah atau otoritas keuangan untuk mengatur kegiatan lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Tujuannya agar seluruh aktivitas ekonomi, transaksi dan produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan tidak bertentangan dengan hukum Islam atau syariah.
Regulasi ini mencakup pembentukan dan izin operasional bank syariah, ketentuan akad dan produk atau mudharabah, musyarakah, murabaha, ijara, dan lain-lain. Tata kelola atau governance dan pengawasan syariah, perlindungan konsumen, dan kepatuhan syariah. Yang kedua itu pengertian kebijakan syariah. Kebijakan syariah adalah strategi, langkah atau keputusan yang diambil oleh pemerintah, bank sentral atau seperti Bank Indonesia atau OEJK maupun lembaga keuangan untuk mendukung perkembangan ekonomi syariah. Kebijakan ini bersifat lebih umum dan berfungsi sebagai arah atau panduan melaksanakan regulasi. Nah, contohnya itu kebijakan pengembangan industri halal, kebijakan pemberdayaan UMKM berbasis syariah, program literasi dan edukasi keuangan syariah, dukungan terhadap pembiayaan hijau dan berkelanjutan atau green financing berbasis syariah, kepatuhan syariah. Yang kedua itu pengertian kebijakan syariah. Kebijakan syariah adalah strategi, langkah atau keputusan yang diambil oleh pemerintah, bank sentral atau seperti Bank Indonesia atau OEJK maupun lembaga keuangan untuk mendukung perkembangan ekonomi syariah. Kebijakan ini bersifat lebih umum dan berfungsi sebagai arah atau panduan melaksanakan regulasi. Nah, contohnya itu kebijakan pengembangan industri halal, kebijakan pemberdayaan UMKM berbasis syariah, program literasi dan edukasi keuangan syariah, dukungan terhadap pembiayaan hijau dan berkelanjutan atau green financing berbasis syariah, peran teknologi dalam keuangan syariah. Teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung perkembangan dan efisiensi sistem keuangan syariah. Dengan kemajuan digital, layanan keuangan syariah kini menjadi lebih mudah, cepat, transparan, dan inklusif bagi masyarakat luas. Meningkatkan akses dan inklusi keuangan, teknologi memungkinkan masyarakat terutama di daerah terpencil untuk mengakses layanan keuangan syariah
tanpa harus datang ke kantor bank. Contohnya itu aplikasi mobile banking syariah seperti BSI Mobile, platform fintech syariah yang menyediakan pembiayaan mikro sesuai prinsip syariah. Hasilnya lebih banyak masyarakat bisa menikmati layanan keuangan halal. Itu mempermudah transaksi dan layanan. Dengan adanya teknologi digital, nasabah dapat melakukan transaksi dengan cepat, aman, dan efisien. Contoh layanan itu seperti pembayaran zakat, infak, sedekah, dan wakaf secara online, pembiayaan usaha berbasis aplikasi, layanan konsultasi keuangan syariah digital, meningkatkan efisiensi operasional bank syariah. Teknologi membantu bank syariah dalam mengelola data, risiko, dan layanan nasabah secara otomatis. Hal ini menurunkan biaya operasional dan meningkatkan kecepatan pelayanan. Contoh itu sistem core banking syariah. Penggunaan AL dan data analitik untuk analisis pembiayaan, mendorong inovasi produk syariah. Teknologi memudahkan pengembangan produk keuangan syariah yang inovatif dan sesuai syariah, seperti e-wallet syariah, dompet digital halal, crowdfunding syariah untuk modal usaha, blockchain, zakat, dan wakaf untuk transparansi. Meningkatkan transparansi dan keamanan. Dengan sistem digital, setiap transaksi dapat tercatat dan diawasi secara real time, sehingga mengurangi risiko penipuan, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Contoh, penggunaan teknologi blockchain untuk mencatat transaksi zakat dan wakaf agar lebih transparan. Mendukung literasi dan edukasi keuangan syariah. Melalui media digital, masyarakat bisa belajar tentang prinsip syariah, akad, dan produk keuangan dengan lebih mudah. Website, video edukasi, dan aplikasi interaktif membantu atas prakarsa Majelis Ulama Indonesia atau MUI, pemerintah, dan masyarakat muslim keberhasilan menjadi pelopor sistem perbankan syariah di Indonesia, mampu bertahan dan berkembang di tengah dominasi bank konvensional, menjadi contoh bagi berdirinya bank syariah lain seperti BSI, BNI Syariah, dan BRI Syariah, mengembangkan berbagai produk inovatif, tabungan wadiah, pembiayaan murabaha, dan kartu debit syariah. Komitmen terhadap prinsip syariah, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang keuangan tanpa riba, dukungan MUI dan pemerintah. Bank Syariah Indonesia atau BSI, latar belakang merupakan hasil merger dari BNI Syariah, BRI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri pada tahun 2021. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat industri keuangan syariah nasional, menjadi bank syariah terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara, memiliki aset lebih dari 300 triliun dan jutaan nasabah, mampu menyalurkan pembiayaan besar untuk sektor halal, UMKM, dan sosial, mendukung program ekonomi hijau dan digitalisasi syariah, integrasi sistem dan jaringan dari 3 bank besar,
Dukungan kuat dari pemerintah dan Bank Indonesia, pengembangan layanan digital seperti BSI Mobile, model keuangan syariah global. Latar belakang Malaysia dianggap sebagai negara dan sistem keuangan syariah paling maju di dunia. Pemerintahnya aktif membuat kebijakan dan regulasi yang mendorong ekonomi syariah sejak 1980-an. Lebih dari 30% sistem perbankan Malaysia itu berbasis syariah. Menjadi pusat keuangan syariah internasional atau Islamic Finance, hubungan menerapkan dua banking sistem konvensional dan syariah yang harmonis, menjadi contoh pengembangan sukuk atau obligasi syariah global. Dukungan regulasi yang jelas dan konsisten, SDM yang kompeten di bidang syariah dan keuangan modern, inovasi produk dan edukasi masyarakat.